Tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan semangat di hari ini. Dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, tentu yang mewakili Bapak Ibu para peserta forum perangkat daerah yang berbahagia yang kami hormati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkuasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dan berkumpul secara virtual di pagi hari ini guna bersama-sama mengikuti acara yang kita selenggarakan hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara ini akan diawali dengan pemaparan materi dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai menyampaikan beberapa permasalahan atau informasi berkaitan dengan pengelolaan manajemen ASN, izinkan saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelum saya menyampaikan informasi, izinkan saya menanyakan kembali apakah suara saya didengar oleh rekan-rekan sekalian sebagai peserta forum. Benar. Jelas. Jelas ya? Jelas. Terdengar jelas ya? Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya para kepala perangkat daerah yang bisa hadir langsung. Saya belum tahu kepala perangkat daerah yang hadir langsung, tetapi ada beberapa yang saya lihat yang terpilih, seperti di Bapeda, di Dinas Kebudayaan, di DPKD, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih atas perkenannya memenuhi undangan kami dalam rangka melaksanakan amanat yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti forum perangkat daerah yang pada kesempatan ini kami mendapatkan giliran ataupun waktu untuk melakukan forum ini. Sudah tentu sebagai peserta forum adalah rekan-rekan semua dari perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Badung. Semoga rekan-rekan semua, khususnya dari perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Badung ini, sudah tentu kalau diwakili, tidak bisa kepala perangkat daerahnya hadir langsung, paling tidak yang hadir biasanya sekretaris ataupun Kasubag Kepegawaian di perangkat daerah masing-masing. Nah, sudah tentu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah mengingat kita sering melakukan rapat-rapat walaupun secara virtual maupun offline. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan khususnya yang menangani kepegawaian tidak bosan-bosan. Ya, jadi tidak bosan-bosan untuk kita lalu bersama-sama berbicara masalah kepegawaian, yang khususnya dalam hal ini atau pada kesempatan ini orientasi kita berbicara masalah kepegawaian
bagaimana kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam rangka mensukseskan visi misi Bapak Bupati Badung. Ya, jadi kenapa kita perlu memahami seperti ini atau apa sih hubungannya gitu ya? Sudah tentu peran kita sebagai pengelola kepegawaian juga memiliki peran yang sangat penting ya dalam rangka memberikan asupan ya istilahnya dukungan kepada seluruh perangkat daerah dari sisi kepegawaian. Dalam pengertian ini saya sederhanakan bahwa bila pelayanan kepegawaian kita tidak baik, apalagi mengalami kendala, gangguan dan sebagainya, saya meyakini fokus dari rekan-rekan kita yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana teknis itu pun juga akan terganggu. Ya, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik, melaksanakan fungsi utamanya sesuai dengan tugas tanggung jawab di OPD-nya masing-masing, bila pelayanan kepegawaiannya terganggu. Jadi akan terpecah pemikirannya, akan terbagi pemikirannya, sebagian akan memikirkan urusan kepegawaiannya yang bermasalah misalnya. Sehingga dia harus bagi pikirannya. Jadi tidak bisa full terkonsentrasi dia berpikir berkaitan dengan fungsi utamanya di perangkat daerahnya masing-masing. Apakah rekan kita yang misalnya saya contohkan rekan kita yang bertugas di Dinas Pertanian, yang mestinya dia berpikir penuh berkaitan dengan memajukan pertanian di Kabupaten Badung ini yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan petani. Jadi nggak bisa dia akan berkonsentrasi penuh dengan urusannya itu, atau dengan tugas tanggung jawabnya itu, kalau rekan kita yang sebagai ASN di Dinas Pertanian itu mengalami kendala dalam pelayanan kepegawaian. Nah, oleh karena demikianlah saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu rekan-rekan kami yang mengelola kepegawaian di OPD, dan termasuk kami dan saya di sini di PKPSDM, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan layanan kita dalam mengelola kepegawaian ini supaya rekan-rekan kita yang melaksanakan tugas fungsi pokok utama di OPD masing-masing dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu sekali lagi, rekan-rekan sekalian, mari kita tingkatkan komitmen kita memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan layanan kepegawaian. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, dalam rangka meningkatkan layanan kita terkait dengan pengelolaan kepegawaian ataupun manajemen ASN ini, ada beberapa pakem-pakem ataupun koridor-koridor yang sudah kita tetapkan ataupun yang akan kita lanjutkan untuk di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Badung tahun 2023 ini kita laksanakan dalam rangka menerjemahkan tujuan ataupun tugas tanggung jawab kita di tahun 2024. Oleh karena itu, pada dasarnya setelah setelah penyampaian yang kami sampaikan nanti dan masukan dari ataupun arahan dari Bapeda serta masukan dari teman-teman, mari kita fokuskan untuk kita menyusun bagaimana pengelolaan manajemen ASN kita ke depan, khususnya di tahun 2024 nanti bisa kita laksanakan dengan lebih baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 tahun 2020. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya awali pemaparan ini mulai dengan RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 bahwa kami di BKPSDM, artinya kita yang mengelola kepegawaian ini, masuk pada misi yang kedua, yaitu kita punya tanggung jawab bagaimana kita punya tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good government and clean governance yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
lanjut secara singkat saja saya ingin sampaikan. Nanti kalau kita lebih banyak didiskusi nanti. Okay? Sehingga dari visi misi tersebut saya tidak akan coba merumuskan dalam bentuk renstra. Sudah tentu dalam menyusun renstra ini kita mengacu dari isu strategis kita bahwa dalam kurun waktu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan PKPSDM dituntut untuk lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Sebagaimana yang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian juga sering dengar ataupun mungkin dari forum-forum ataupun dari pertemuan-pertemuan yang pernah diikuti, kita ditantang untuk mewujudkan ASN berkelas dunia, ya, sehingga isu-isu strategis kita itu pun nanti akan kita arahkan menuju kepada itu. Tapi apa itu ASN berkelas dunia itu di kesempatan yang lain nanti kita akan bicarakan. Nah, dengan demikian memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi, maka arah kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, isu strategis yang kami coba angkat bahwa kita masih mengalami permasalahan yaitu rendahnya indeks profesionalitas ASN, yaitu indeks profesional ASN itu masih rendah. Dan yang kedua, indeks sistem merit kita juga masih perlu ditingkatkan. Saya coba berikan gambaran sedikit bagaimana kita memahami indeks profesionalitas ASN kita masih rendah, di mana ada 4 indikator yang pada slide berikutnya juga nanti akan disampaikan. Ada 4 indikator yang itu menjadi perhatian. Begitu juga dalam sistem merit, ada 8 indikator yang menjadi perhatian, sehingga sekalipun kemarin ya di tahun 2022 kita sudah mendapatkan penilaian indeks sistem merit kita menjadi sangat baik atau mendapat penilaian yang sangat baik dari Komisi ASN yang diserahkan langsung oleh Menpak RB, itu kita baru mendapatkan nilai terendah atau lebih tinggi dari nilai terendah di kelompok sangat baik. Ya, oleh karena demikianlah kami mengambil kalimat sekalipun kita sudah mendapat predikat sangat baik, tapi itu masih perlu kita tingkatkan karena nilai kita di sangat baik masih cukup rendah, di sangat baik masih cukup rendah. Oke. Nah, dengan demikian kita perlu melakukan analisis eksternal dan internal dengan menggunakan analisis SWOT yang biasa kita lakukan, bahwa kami mencoba melihat bagaimana kekuatan kami, peluang kami, kelemahan kami maupun ancaman kami. Jadi sebagaimana yang dimunculkan di slide, bahwa ini beberapa permasalahan-permasalahan yang kita coba lihat bagaimana kita memiliki kekuatan maupun peluang, bagaimana juga kita memiliki kelemahan maupun ancaman. Ya, ini kita coba padukan. Sehingga dengan menggunakan analisis SWOT, kita merumuskan yang namanya tujuan dan sasaran yang perlu kita capai ke depan atau yang menjadi panduan kita ke depan. Bahwa tujuan kita adalah mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berintegritas dalam budaya kerja melayani. Ya, jadi ini menjadi tujuan utama kita, bahwa manajemen ASN kita harus kita wujudkan secara profesional dan berintegritas, khususnya dalam budaya kerja melayani. Jadi orientasi kerja melayani, budaya kerja melayani ini adalah bahwa kita memiliki tugas utama memberikan pelayanan kepada rekan-rekan kita sebagai ASN, khususnya di dalam pelayanan kepegawaian. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada beberapa sasaran yang harus kita capai.
ya yang harus kita tuju, yaitu diantaranya sudah kami munculkan dalam slide, yaitu meningkatnya kualifikasi pendidikan formal ASN. Ya, makanya kita mendorong rekan-rekan kita yang memiliki kesempatan, yang memiliki keinginan untuk meningkatkan pendidikan formalnya, itu kita dorong. Karena kebetulan juga pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk itu. Begitu juga kompetensi ASN, kita selalu akan tingkatkan, apalagi ada ketentuan mandatori bahwa kita wajib harus disiapkan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, disiapkan pendanaan atau anggaran sebesar minimal 0,16% dari belanja daerah, ya, sehingga ini menjadi acuan kita dan rekan-rekan kita di Bapeda maupun di BPKAD sudah juga mempedomani ini, sehingga kecuali pada saat pandemi kemarin, kondisi normal 0,16 ini selalu menjadi acuan dan kita sudah bisa penuhi. Bahkan untuk tahun 2023 ini kita sudah mencapai angka 0,2 sekian. Ya, jadi sudah melebihi 0,16% yang menjadi syarat minimal untuk pengembangan ASN. Ya, dengan demikian ini kita yakini bahwa ASN kita akan kita selalu kembangkan baik dari sisi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sasaran-sasaran yang sudah kami tetapkan. Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut ada langkah strategis dari BKPSDM yang menjadi poin utama yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita akan melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN dan menerapkan sistem merit. Ya, satu persatu saya sampaikan. Dalam rangka melakukan peningkatan atau dalam rangka meningkatkan indeks profesionalitas ASN, ada 4 indikator yang harus kita perhatikan, yaitu slide berikutnya, dimensi kualifikasi. Ya, dimensi kualifikasi ini adalah kita mendorong rekan-rekan kita yang ASN untuk meningkatkan tingkat pendidikan. Kalaupun masih ada rekan kita yang tingkat pendidikannya SMA, kita dorong ke S1. Yang S1 kita dorong untuk melanjutkan ke S2, S2 sampai ke S3. Ya, jadi tidak ditutup peluang-peluang itu untuk rekan-rekan sampai kepada yang namanya pendidikan tertinggi, yaitu strata 3. Ya, oleh karena demikian, ini menjadi acuan kita. Dengan demikian teman-teman yang mengelola kepegawaian itu mohon juga disampaikan ataupun diumumkan kepada rekan-rekan kita yang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ini. Ya, yang kedua untuk indeks profesionalitas, indikator yang kedua yang menjadi penentu adalah kompetensi. Nah, dimensi kompetensi ini adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan peluang untuk setiap ada kesempatan yang dimiliki mengikuti iklan, bintek, seminar, kursus-kursus dan apapun itu sejenis itu. Ya, nah karena ini pun sudah ada ketentuan yang ditetapkan bahwa kita sebagai ASN untuk setiap orang ASN, setiap ASN, setiap tahun minimal harus mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 20 JP. Maksudnya 20 jam pelajaran. 1 jam pelajaran biasanya 45 menit. Jadi itu nanti dihitung. Misalnya mengikuti kursus A itu dilaksanakan berapa
berapa JP. Nah, itu dihitung. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali, 5 kali dalam 1 tahun mengikuti BINTEK, diklat khusus, dan sebagainya, itu dihitung. Dapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi minimal 20 JP. Baik melalui diklat, BINTEK, workshop, seminar, dan sebagainya, sejenis itu. Ya. Nah, ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Selanjutnya, dimensi kinerja. Ya, kinerja sudah tentu bagaimana teman-teman, khususnya ASN, kita dorong untuk selalu meningkatkan kinerja supaya dalam kualifikasinya nanti kita berharap semua bisa sampai bahkan mendapat nilai baik dan sampai sangat baik, ya, karena pengukuran kinerja itu ada, bahwa di dalam pengukuran kinerja itu ada yang namanya diukur hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, itu dipadukan antara hasil kerja dan perilaku kerja, mendapatkanlah predikat kinerja. Inilah yang menjadi penilaian nanti. Ya, dengan demikian kinerja ini menjadi meningkat, otomatis indeks profesionalitas juga akan meningkat. Dimensi yang terakhir atau indikator yang lain, yang terakhir dari indeks profesionalitas ASN adalah disiplin. Selama ini masih ada rekan-rekan kita yang ASN yang masih melanggar disiplin. Saya pesankan kepada rekan-rekan semua, khususnya yang mengelola kepegawaian di perangkat daerah masing-masing, mohon ini juga menjadi perhatian, di mana setiap ada indikasi pelanggaran disiplin sekecil apapun, tolong segera ditangani. Jadi jangan didiamkan atau jangan diabaikan, ya. Karena begitu kita mengabaikan, itu akan dianggap benar oleh mereka yang ingin melakukan pelanggaran tersebut. Ya, supaya karena pengalaman yang kami tangani biasanya dilaporkan ke BKP SDM mereka yang sudah parah-parah. Padahal sebenarnya kita meyakini kalau sudah ditangani lebih awal di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya, berpedoman pada PP 49 tahun 2021, itu pelanggaran disiplin yang lebih berat itu akan menjadi terhindar, karena dalam penanganan yang pertama itu ada unsur yang namanya unsur pembinaan. Nah, ini pun juga menjadi penentu dalam indeks profesionalitas. Dengan demikian, kalau kita bisa meningkatkan indeks profesionalitas kita ini, otomatis kita berbicara layanan kepegawaian itu juga akan terdongkrak nilainya. Selanjutnya yang kedua, berbicara masalah sistem merit. Ya, langkah strategis dalam peningkatan sistem merit ini sudah tentu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Ya, nah langkah strategis ini ada 8 ya, 8 yang menjadi indikator dalam sistem merit ini. Ini sebagai kristalisasinya kami sudah persiapkan yang namanya membentuk talent pool, ya, talent pool manajemen, di mana di dalam sistem talent pool manajemen tersebut mereka ataupun rekan-rekan kita yang memiliki potensi, kompetensi, peluang dan sebagainya itu akan terdeteksi atau terverifikasi dengan sendirinya, ya, sehingga di situ akan dihasilkan yang namanya suksesi, ya, ada suksesi. Jadi yang mendapatkan predikat suksesi itu adalah mereka yang mendapatkan
penilaian-penilaian yang sangat bagus. Kalau di dalam kolom-kolom penilaian itu ada yang namanya pada kolom 9, gitu ya, pada kotak 9. Ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita sehingga di dalam melaksanakan atau meningkatkan sistem merit kita akan perhatikan ataupun kita akan memberikan perhatian yang serius mulai dari yang namanya perencanaan kebutuhan ASN. Ya, memang kita tidak bisa lepas dengan yang namanya aturan dari pemerintah pusat seperti yang kita laksanakan sekarang ini dengan sistem seleksi yang dilakukan khususnya dalam rangka pengadaan, tetapi secara prinsip berangsur-angsur kita akan mengadakan pengadaan pegawai itu sudah tentu diawali dengan perencanaan kebutuhan yang sesuai dan tepat. Ya, artinya bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan, bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh calon-calon pelamar tersebut. Ya, begitu itu. Sehingga di dalam pengadaannya tersebut melalui seleksi kita berharap mendapatkan input ataupun calon-calon ASN yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang dibutuhkan. Ya. Nah, begitu juga dalam pengembangan karir, promosi, mutasi, dan lain sebagainya di dalam sistem merit ini akan menjadi perhatian kita. Selanjutnya, pada slide berikutnya, nah, mengacu kepada hal itu, untuk tahun 2024 kita sudah menyusun beberapa usulan, ya, rencana kerja sebagai rencana kerja perangkat daerah di tahun anggaran 2024, yaitu yang pertama urusan kepegawaian berkaitan dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, khususnya mengacu pada program kepegawaian daerah. Rinciannya apa itu? Sebentar kami lanjutkan. Yang kedua, urusan pendidikan dan pelatihan melalui program pengembangan sumber daya manusia. Apakah itu? Pada slide berikutnya. Nah, untuk program kepegawaian daerah, ada kegiatan yang namanya kegiatan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN. Ini ada beberapa subkegiatan yang sudah kami rumuskan sebagai usulan untuk penyusunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ya, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN. Nah, ini biasanya kita lakukan penyusunan rencana kebutuhan setiap tahun berkoordinasi dengan bagian organisasi, sehingga sebelum kami bisa merumuskan rencana kebutuhan, kami justru menunggu hasil yang namanya Anjab ABK yang diselesaikan atau dikoordinir penyelesaiannya itu oleh bagian organisasi. Sehingga pengertiannya bila Anjab ABK-nya tidak selesai, otomatis penyusunan rencana kebutuhan ASN ini tidak akan bisa kami rumuskan, tidak akan bisa kami usulkan. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya kolaborasi, sinergi kita di dalam melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut. Oke. Begitu juga di dalam subkegiatan evaluasi pengadaan ASN, itu kita akan melakukan evaluasi di dalam pengadaan tersebut. Biasanya setelah selesai pengadaan kita lakukan evaluasi, apakah itu sudah ditempatkan sesuai dengan rencana usulan pengadaan tersebut. Misalnya di unit A dibutuhkan tambahan ASN dengan kualifikasi ini sebanyak sekian orang. Nah, setelah diadakan pengadaan, apakah itu sudah ditempatkan di PP yang mengusulkan tersebut. Nah, itu biasanya yang dilakukan evaluasi.
Nah, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lainnya berkaitan dengan masalah pemberhentian, ya. Pemberhentian ini bisa karena adanya pelanggaran, bisa karena adanya BUP, batas usia pensiun, atau bisa karena keputusan mengajukan permohonan berhenti. Ya, nah selanjutnya di subkegiatan pengadaan itu kami juga mengusulkan ada yang namanya pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Nah ini sangat sederhana kalimat ini, namun sebenarnya menjadi memiliki peran kunci. Sebagaimana yang kita ketahui, berbicara masalah sistem informasi ini adalah berkaitan dengan penyediaan data, ya, pengelolaan data, pemanfaatan data dan sebagainya. Nah, kami di kepegawaian memang mengalami suatu dinamika yang cukup besar saat ini, akhir-akhir ini, bagaimana teman-teman mengetahui bahwa mulai dari yang namanya pendataan, dari awal kita mengenal ada yang namanya simple, ada yang namanya penataan data ASN gitu ya, sampai kepada yang namanya SAPK, dan yang terakhir sekarang kami didorong untuk menggunakan yang namanya aplikasi SIASN. Ya, jadi ini dinamikanya cukup tinggi, makanya dalam perjalanan di waktu-waktu yang lalu teman-teman menanyakan kenapa setiap terus atau beberapa kali kita melakukan input data yang sudah pernah kita input, ya karena adanya dinamika ataupun peralihan aplikasi yang kami harus ikuti seperti itu. Tapi mudah-mudahan di dalam penerapan aplikasi yang terakhir saat ini, saya tidak tahu apa besok lagi ada yang dikeluarkan aplikasinya oleh pusat, bahwa menuju ke SIASN ini, data yang Bapak Ibu sudah input ke MySAPK itu akan bisa diintegrasikan ke SIASN. Sehingga Bapak Ibu mungkin sudah membaca surat yang kami kirim kepada perangkat daerah di bulan kemarin ini, di minggu yang kemarin ini, itu kita ingin memastikan bila ada data informasi dari ASN kita yang belum terinput datanya. Ya, jadi kalau ada yang belum terinput, walaupun itu data itu sudah dimiliki sebelum-sebelumnya, 4 tahun lalu, 2 tahun lalu, dan sebagainya, itu silakan diinput. Nah, itu dalam rangka menuju kepada penerapan SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Ya, nah itu yang kegiatan yang akan juga kami lakukan dalam rangka memperkuat sistem informasi kepegawaian. Begitu juga dalam kegiatan mutasi dan promosi ASN, sudah tentu kami akan melakukan pengelolaan mutasi, ya baik vertikal maupun horizontal maupun yang bersifat diagonal. Ya, pengelolaan kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat kita sebenarnya sudah menuju kepada pelayanan yang bersifat digitalisasi, mulai kenaikan pangkat periode April 2023 ini. Ya, begitu juga dalam pengelolaan promosi ASN yang sangat tergantung kepada kondisi yang ada di perangkat daerah kita. Bila ada yang pensiun, sehingga ada yang kosong, itu harus kita segera isi. Ya, selanjutnya dalam program kepegawaian daerah juga kita ada yang namanya kegiatan pengembangan kompetensi ASN. Untuk pengembangan kompetensi ASN ada subkegiatan yang kita lakukan, yaitu pengelolaan assessment center. Makanya beberapa di antara teman-teman kita pada levelnya masing-masing itu biasanya kami panggil untuk mengikuti assessment center. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui potensi dan kompetensi yang dimiliki. Mengapa kita secara periodik perlu mengikuti assessment center yang sementara ini ditetapkan
3 tahun, bahkan kemarin ditetapkan 2 tahun sekali. Itu dimaksudkan dalam kurun waktu itu kita mendapatkan pengembangan kompetensi sehingga setelah mengikuti pengembangan kompetensi itu, waktu berjalan diukur kembali kompetensi kita. Apakah kompetensi kita sudah mengalami peningkatan atau belum, atau mengalami perubahan paling tidak. Nah, itu yang dimaksudkan, sehingga secara periodik kita wajib mengikuti assessment center. Ya, pemahaman sederhana adalah dulu kita misalnya memiliki tingkat kualifikasi pendidikan baru tingkat S1. Nah, berjalannya waktu kita mampu menyelesaikan sampai pada strata 2. Logikanya kemampuan kita khususnya dalam bidang knowledge itu meningkat. Apakah benar meningkat? Disitulah dilakukan assessment. Melalui proses assessment inilah diketahui apakah knowledge kita meningkat, apakah skill kita meningkat, ataupun attitude kita meningkat. Ya, nah itu sehingga jangan heran teman-teman bahwa kami setiap tahun akan melakukan assessment center. Sudah tentu bekerja sama sampai saat ini dengan BKPSDM Provinsi Bali, karena di situ ada unit yang bisa melaksanakan assessment center. Ya, kita belum bisa, walaupun kita sudah menyiapkan ruang CAT, tapi untuk melaksanakan assessment center perlu ada yang namanya penunjang-penunjang lain, terutama ada disiapkan yang namanya asesor-asesor. Ya, kita belum punya asesor, sehingga tidak bisa kita melaksanakan assessment sendiri. Selanjutnya kita juga melakukan pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN, ya, apakah itu diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat struktural dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kita kelola. Begitu juga pendidikan lanjutan ASN, itu yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan jenjang pendidikan. Kita juga melakukan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan. Ya, jadi setelah selesai diklat, kita lakukan evaluasi apakah biasanya di diklat itu, terutama yang diklat kepemimpinan kan diwajibkan untuk merumuskan atau menghasilkan yang disebut dengan proyek perubahan. Nah, setelah mereka selesai pendidikan kembali ke tempat tugasnya masing-masing, itu kita evaluasi kembali apakah proyek perubahannya itu betul-betul diterapkan, atau kalau sudah diterapkan apakah memberikan nilai manfaat atau tidak, dan lain sebagainya. Itu menjadi evaluasi kita. Selanjutnya kita mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional. Nah, kemarin hari Selasa kemarin tanggal 21 kita melakukan sosialisasi berkaitan dengan jabatan fungsional. Karena kebetulan ada aturan yang terbaru keluar, Permenpan 1 tahun 2023. Jadi kita sosialisasikan jabatan, informasi tentang jabatan fungsional, di mana teman-teman banyak yang kurang paham, sekalipun pelaksanaan dari jabatan fungsional tersebut, khususnya melalui penyetaraan kemarin, itu sudah berjalan hampir 1 tahun, tapi masih banyak, dan kebetulan memang aturannya juga baru keluar, sehingga ada banyak permasalahan ataupun informasi yang perlu kita paham. Nah, ini kegiatan ini akan terus juga kita lakukan, karena kami yakin sekali sosialisasi, 2 kali, 3 kali belum tentu itu paham. Ya, karena begitu berjalan, artinya dalam perjalanan waktu, rekan-rekan kita akan mengalami dinamika. Khususnya misalnya kalau kita berbicara pejabat fungsional. Seperti contoh kemarin dalam diskusi kemarin, bagaimana rekan kita yang mengalami penyetaraan ke ahli muda, sementara dia pangkatnya pada saat itu sudah 4A. Sementara kalau kita berbicara kelompok ahli muda itu maksimal 3D. Nah, kalau mau ke madya, karena punya pangkat 4A, apa tidak mendapat kemudahan?
Nah, ini kan menjadi pertanyaan atau menjadi permasalahan atau menjadi kendala buat mereka masing-masing, gitu kan? Jadi itu dinamikanya cukup tinggi. Tapi yakin dan percaya bersama-sama kita memahami ketentuan-ketentuan yang ada, saya yakin semua permasalahannya bisa kita dapatkan solusi. Oke. Nah, begitu juga dalam rangka pembinaan itu harus kita lakukan pembinaan. Selanjutnya kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan subkegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi, pelaksanaan penilaian, evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja, ada pengelolaan pemberian penghargaan, disiplin, izin perceraian dan izin perceraian pegawai. Nah, saya coba berikan gambaran sedikit berkaitan dengan subkegiatan ini, khususnya evaluasi kinerja aparatur, ya. Jadi kita dituntut selalu meningkat kinerja kita. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada rekan-rekan, bersama-sama kita memperhatikan dan melaksanakan ini nanti, bahwa selama ini kita memiliki pengertian analog kinerja itu dengan SKP, ya. Pengertian itu memang tidak salah, tetapi bagaimana berkaitan dengan peningkatan kinerja, karena kita sepertinya memahami SKP yang kita tetapkan selama ini sudah. Kalau sudah itu ditetapkan targetnya, itu dijadikan acuan untuk memenuhi target tersebut sehingga realisasi menjadi 100%, sehingga TPP dibayar 100%. Sederhananya kan begitulah kita memahami kinerja kita selama ini. Tetapi dalam kaitan peningkatan kinerja ini sebenarnya kita memiliki peluang bahwa di dalam penetapan target yang ditetapkan itu ada kesempatan kita untuk meningkatkan kinerja kita melalui peningkatan pencapaian dari sisi waktu maupun jumlah. Kalau kita berbicara berkaitan dengan kuantitas dan kualitas. Disitulah yang dimaksud dengan peningkatan kinerja. Maaf, saya berikan contoh yang gampang, misalnya kinerja kami di sini dengan tim kami ataupun rekan kami yang bertugas di bidang mutasi. Dia ada punya tugas ataupun kinerja menyelesaikan SK naik pangkat periode April paling lambat akhir Maret. Itu misalnya yang ditetapkan sebagai target. Sebenarnya sebelum akhir Maret pun itu sudah bisa diselesaikan. Disinilah peluang yang kita maksudkan supaya kinerja kita meningkat. Tolong selesaikan SK kenaikan pangkat pegawai, jangan menunggu akhir Maret. Kejar bila perlu awal Maret, kejar bila perlu Februari. Nah, jadi di sini ada peningkatan kualitas, ya, yang diukur dari sisi waktu. Jadi pencapaiannya itu bisa dicapai lebih cepat. Karena itu memang memungkinkan, apalagi kami sekarang didorong dengan digitalisasi kenaikan pangkat. Bapak Ibu rekan-rekan ASN di Badung nanti akan menerima SK naik pangkat melalui HP-nya masing-masing, ya, karena punya akun masing-masing, ya. Jadi tidak lagi akan mengambil cetakan di BKP SDM. Udah, kalau mau cetak sendiri di rumah. Di akunnya masing-masing akan kelihatan, oh saya sudah selesai proses SK naik pangkat saya. Sehingga yang saya maksud peningkatan kerja itu berpeluang betul dengan pola seperti itu. Dan saya yakin teman-teman di perangkat daerah masing-masing juga punya strategi untuk peningkatan kinerja. Nah, inilah yang dimaksud dengan peningkatan kinerja. Ya. Nah, begitu juga ada strategi yang lainnya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kerja ini adalah bagaimana teman-teman
secara berjenjang, secara rutin melakukan dialog kinerja. Ya, ini juga menjadi bagian daripada kegiatan kami. Bersurat, kami sudah surati OPD dan kami ke depan nanti akan tingkatkan ini, bahwa wajib kita melakukan dialog kinerja. Dalam proses dialog kinerja itulah kita akan menemukan strategi-strategi dalam peningkatan kinerja kita. Siapa yang diajak dialog? Yang diajak dialog paling tidak atasannya. Ya, karena dari dialog itu atasannya akan bisa memberikan arah ataupun strategi bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan lebih baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, itu berkaitan dengan peningkatan kinerja yang kita akan lakukan evaluasi. Dan berikutnya berkaitan dengan penghargaan. Ini yang poin-poin penting dalam kegiatan ini. Di tahun 2022 kemarin kita sudah menyusun perangkat lunak daripada pemberian penghargaan ini. Di tahun 2023 ini kita akan action. Kami sudah mempersiapkan untuk mengadakan rapat kepada panitia, tim juri dan sebagainya. Nanti akan dilaksanakan penilaian-penilaian seperti itu. Di antaranya bagaimana kita akan memberikan penghargaan kepada rekan-rekan kita yang memiliki prestasi luar biasa. Ya, prestasi luar biasa salah satu ukurannya diantaranya adalah mereka menghasilkan inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan. Ya, jadi secara garis besar saja saya sampaikan informasinya dulu, tetapi detailnya nanti ada sesi kita akan berbicara atau melakukan rapat khusus untuk itu nanti kepada teman-teman pengelola kepegawaian di perangkat daerah masing-masing. Jadi penghargaan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar bicara reward itu, ya reward dalam arti selama ini mungkin kita mengartikan bahwa reward kita diberikan SLKS, Sarjana Rencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bukan sekedar itu. Jadi ada penghargaan yang selain itu yang akan kita berikan kepada rekan-rekan kita yang memiliki prestasi luar biasa. Oke? Nah begitu, dalam kaitan ini selanjutnya untuk persingkat waktu, ada program pengembangan sumber daya manusia. Ya, dalam program pengembangan sumber daya manusia ada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, kegiatan sertifikasi, kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Ya, ini ada sub-sub kegiatan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, tetapi secara umum saya ingin dan kita akan tetap melakukan peningkatan pengembangan kompetensi. Ya, ini wajib dan ini harus kita lakukan. Karena bagaimana kita akan bisa selalu meningkatkan layanan kita kalau kita tidak mengikuti update diri juga. Apalagi perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi itu sudah sangat pesat dan kita tidak yakin apa yang kemampuan ataupun kompetensi yang kita miliki selama ini itu akan selalu bisa kita pakai dalam rangka meningkatkan pelayanan. Tidak yakin. Sehingga kita perlu setiap saat melakukan update diri. Ya. Nah, oleh karena demikian kita dituntut untuk update diri setiap tahun minimal mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 20 JP itu tadi. Ya, semua ASN tidak terkecuali hanya pejabat, juga sampai pelaksana. Ya, jadi semua itu. Ya memang selama ini akan menjadi pertanyaan, Pak, padahal saya ingin, kenapa saya tidak pernah dapat? Ya silahkan diusulkan di OPD-nya masing-masing sesuai dengan fungsinya, karena diklat yang diikuti oleh setiap ASN itu belum tentu sama. Itu akan berbeda sesuai dengan perbedaan fungsi dan tugasnya. Ya, caranya adalah segera rekan-rekan ASN melapor ke kepegawaiannya masing-masing. Saya ingin mengikuti diklat apa yang bisa saya ikuti. Atau sebaliknya, rekan-rekan yang
mengelola kepegawaian yang melayani pegawai kepegawaian di OPD masing-masing menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa di tahun ini ada program diklat seperti ini, ada program bintek seperti ini. Kami kan juga sudah sebarkan informasinya. Apakah itu ada dari LAN, dari BKN, dari Kemdagri, dan sebagainya. Atau juga teman-teman di OPD masing-masing bisa koordinasi kepada instansi pembinanya masing-masing, ke kementeriannya. Tanya kementeriannya, semua bersurat kepada kami. Yang sering bersurat kepada kami adalah LAN, Kemendagri, BKN, yang begitu bersurat kepada kita bahwa dia punya rencana diklat atau bintek dalam tahun ini adalah ini, dan itu sudah kami sebarkan kepada OPD. Tetapi kalau kementerian-kementerian teknis itu jarang sekali, sehingga teman-teman agar proaktif koordinasi dengan instansi pembinanya, dengan kementeriannya, tanyakan di tahun ini ada program pelatihan seperti apa. Di situ dipilih oleh teman-teman ingin mengikuti diklat apa, minta suratnya, surat itu diajukan ke Pak Sekda untuk mohon izin ACC. Setelah ACC Pak Sekda sampaikan kepada kami untuk kami siapkan dukungan pendanaannya. Ya, jadi itu yang dimaksud sehingga kita bisa memenuhi yang namanya 20 JP itu tadi. Ini wajib untuk semua ASN. Ya, jadi itu berkaitan dengan pengembangan SDM dan sebagai langkah pokok yang kami lakukan di BKP SDM ini dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf, sudah tentu ada hal yang mungkin kurang jelas. Mari dalam kesempatan berikutnya ini atau pada sesi berikutnya ini kita perdalam ataupun kita pertanyakan kembali. Ya, karena ada yang namanya arahan dari Bapeda dalam kaitan penyusunan RKPD ini, dan ada masukan yang kita siapkan waktunya, masukan dari rekan-rekan dari OPD masing-masing sehingga bisa menjadi bahan buat kami dalam rangka menyusun RKPD tahun 2024. Saya kira demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, Om Santi Om. Bapak Ibu para peserta forum yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan materi terkait dengan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara telah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. Dan selanjutnya kami mohonkan arahan maupun tanggapan dari Bapeda Kabupaten Bandung. Untuk itu waktu kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka pelaksanaan forum PD di BKPSDM. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh perangkat daerah yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan yang telah melaksanakan forum PD perangkat daerah di BKPSDM Kabupaten Bandung, karena sudah sesuai dengan amanat dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017, di mana kita diamanatkan untuk melaksanakan forum PD untuk menampung dan menjaring aspirasi masyarakat serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kami menyampaikan tujuan dilaksanakan forum PD ini adalah yang pertama, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas fungsi perangkat daerah.
Yang selanjutnya, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang selanjutnya, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, yang antara lain yaitu yang pertama yaitu sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kerja utama tahun ketiga RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2024, yaitu dengan tema percepatan transformasi ekonomi, investasi daerah, peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Yang selanjutnya, yang kedua, kita juga perlu memperhatikan prioritas pembangunan, yaitu antara lain pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, tradisi dan seni budaya, pariwisata. Nah, dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, dan yang terakhir lingkungan hidup dan kebencanaan. Nah, di kita untuk di BKPSDM mungkin di tata kelola pemerintahan dan pelayanan. Selanjutnya, tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi misi dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan usulan-usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2024 yang meliputi transformasi ekonomi dan investasi daerah serta peningkatan stabilitas ekonomi dan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai dengan RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2023, serta untuk di BKPSDM mungkin pemenuhan terkait dengan peningkatan sumber daya aparatur minimal 0,16 seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kaban. Nah, untuk di tahun 2024 ini sesuai perhitungan Bapenda untuk pendapatan dirancang 5,3 T dan belanja dipasang 6,1 triliun, sehingga untuk anggaran untuk peningkatan kualitas aparatur kurang lebihnya sebesar 9 miliar nantinya Pak Kaban. Dan itu untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, diantaranya gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan PPK, pemeliharaan sarana prasarana gedung, upah tenaga kontrak. Selanjutnya, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musresbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2023. Nah, niki kemarin dari Kuta Selatan kita melaksanakan forum RKPD di sana. Di sana masih ada kekurangan tenaga guru. Nah, mungkin mohon nanti bisa dilakukan penganggaran terhadap pengadaan ASN. Selanjutnya, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2024. Nah, mungkin dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan ke hadapan Bapak Kepala Badan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami akhiri dengan para Om Santi 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 Om. Kami kembalikan. Terima kasih kami aturkan ke hadapan Bapak dari Bapeda atas arahannya dan tanggapannya dalam ini. Dan selanjutnya acara akan melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk acara ini akan dipandu oleh Bapak Sekretaris BKPSDM Kabupaten Badung.
Baik, terima kasih Pak Wawancara atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu, para peserta Forum Perangkat Daerah yang kami hormati, tadi telah bersama-sama kita dengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan materi di Forum Perangkat Daerah ini. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi dari terkait dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah untuk mempertajam program unsur kegiatan, sehingga untuk mencapai sasaran tersebut perlu kami mendapat ataupun mungkin saran seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Salah satu adalah di usulan Musrenbang di Kutai Selatan muncul. Nah, dalam forum kesempatan ini mungkin ada masukan-masukan atau saran yang menjadi masukan dari Bapak Ibu para peserta forum. Kami memberikan waktu dan kesempatan. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami aturkan kepada Bapak Ibu para peserta forum untuk menyampaikan ataupun bila ada hal yang ingin disampaikan. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Pak Gung, mohon izin. Yang Dr. Darto dari Rumah Sakit Mangusada. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati Pak Gung selaku moderator, kemudian yang saya hormati pula yang Pak Kepala BKPSDM dan Bapak Kabid dari Bapeda. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya terkait status kami di rumah sakit, karena di organisasi bersifat khusus di mana kami sudah sejak tahun 2010 sudah sebagai organisasi yang Badan Layanan Umum Daerah ya, BLUD penuh ya. Jadi pertama mengenai peningkatan kompetensi pegawai. Dalam hal peningkatan kompetensi, karena kami berpijak di dua kaki ya, ada dari Kementerian Kesehatan juga, dan ada dari Kemdagri juga, termasuk dari Menpan RB. Sehingga dalam peningkatan kompetensi kami harus berkoordinasi dengan Kemenkes, kemudian dengan Bapak juga untuk peningkatan kompetensi kami. Nah, di sini kami sering mengalami beberapa hambatan karena beberapa peningkatan kompetensi yang diarahkan oleh Kemenkes kami harus mengkoordinasikan dengan Bapak, dan mungkin sumber pembiayaan nanti mungkin akan mengarah ke APBD, dan ini sering terjadi tumpang tindih. Sehingga kalau kami sendiri dari BLUD, kalau memang betul-betul untuk kesehatan, kami sudah memang menganggarkan peningkatan kompetensi teman-teman sejawat dari anggaran BLUD, tapi kadang-kadang itu tidak cukup ya. Bahkan kami harus mohon bantuan ke pemerintah daerah dalam hal peningkatan kompetensi yang sangkut pautnya dengan ada arahan dari Kemenkes maupun dari Menpan RB ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan status kami sebagai BLUD dan dengan adanya edaran dari Menpan RB nomor 31 tahun 2022, di mana kami sebagai semua OPD dan termasuk BLUD tidak diizinkan untuk merekrut tenaga kontrak maupun tenaga non-PNS ya, karena regulasi tersebut. Dan kami juga sudah ikut kemarin sarasahan di Jogja yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perhimpunan Rumah Sakit Daerah untuk menanyakan bagaimana kami BLUD, karena kami di rumah sakit itu dinamikanya sangat tinggi untuk pengembangan layanan. Jadi kami perlu pegawai untuk yang, karena PNS-nya stoknya terbatas ya, kami perlu pegawai yang profesional dari non PNS. Nah, kemudian langkah kami adalah kami sudah menyusun peraturan tentang pegawai profesional BLUD yang sudah ditangan oleh Pak Bupati, dan tapi belum diundangkan sebagai dasar kami untuk bisa merekrut pegawai dari BLUD ya. Tetapi kami kemarin setelah konsultasi dengan Menpan RB ada kendala bahwa itu dianggap belum
begitu aman untuk kami bisa merekrut tenaga kontrak atau pegawai profesional Blood ya, karena masih menunggu edaran peraturan pemerintah yang mengatur pola perekrutan pegawai untuk pegawai kontrak di Blood ya. Sehingga kami mohon petunjuk Bapak dan arahan, karena di 2023 ini kami sekarang sudah des ke pusat, ke Kemenkes mengadakan des pegawai untuk P3K seluruh kabupaten di Indonesia sekarang dipusatkan di Jakarta untuk des pegawai P3K untuk kesehatan melalui aplikasi SIS-SDMK-nya di Jakarta sekarang. Nah, untuk usulan kepegawaian 2024 kami juga diharapkan oleh Menpan RB kemudian setelah kami konsultasi untuk menyusun dan mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dengan Bapak sendiri selaku Kepala BKPSDM. Nah, kira-kira saya mohon Bapak bisa memberikan solusi atau memberikan arahan terkait kami ke depan, terutama terkait pengembangan kompetensi, yang kedua terkait menambah kualitas atau menambah jumlah pegawai yang kami butuhkan sesuai dengan alatnya yang kami akan kembangkan dengan adanya regulasi tersebut ya. Sehingga kami secara regulasi kami belum berani untuk bertindak itu kan, padahal kami memang membutuhkan sekali pegawai untuk pengembangan layanan itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Gung selaku moderator pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Pramo Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Terus. Baik, terima kasih Bapak Dokter atas masukannya. Ada dua hal yang disampaikan dalam hal ini dari Rumah Sakit Mang Husada, yaitu terkait yang pertama tentang peningkatan kompetensi. Dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi, di sini masih ada hambatan terkait dengan biaya karena keberadaan dari BLUD menyangkut 3 kementerian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan keberadaan dari tenaga yang tersedia dalam hal pelayanan dasar, hingga selama ini karena ada satu ketentuan yaitu ketentuan 31 tahun 2022 menyebutkan di sana tidak ada rekrut tenaga non ASN lagi. Bagaimana untuk pengadaan tenaga tersebut, dalam hal ini solusi apa yang bisa dilakukan menghadapi situasi seperti itu. Nah, untuk itu waktu dan kesempatan kami aturkan kepada Bapak Kepala untuk menanggapi terkait dengan hal yang diajukan tersebut. Terima kasih. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Yang terhormat Pak Dirut RSD Mang Husada. Terima kasih Pak Dirut. Terima kasih Pak. Bisa hadir langsung dan menyampaikan beberapa permasalahannya, dan inilah hal-hal yang memang kita harapkan, sehingga sedikit banyak permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita khususnya di OPD bisa kita pahami bersama, sekalipun itu belum kita bisa mendapatkan yang namanya solusi terbaik ataupun terakhir gitu ya. Nah, karena begini, yang perlu ingin saya sampaikan dalam konteks pengelolaan kepegawaian, memang kita tidak pernah lepas dengan yang namanya aturan pemerintah pusat. Karena urusan kepegawaian tidak bisa kita ambil kebijakan sendiri di daerah. Ya, itu prinsip utama dari pengelolaan kepegawaian. Apapun aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu harus kita taati. Sebab kalau kita tidak taati, otomatis kita tidak akan bisa memberikan dan mendapatkan layanan sesuai dengan penetapan-penetapan itu, gitu ya. Nah, itu yang secara prinsip yang ingin saya sampaikan, sehingga berkaitan dengan dua hal yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Pak Dirut. Terima kasih. Satu, yaitu berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Nah, untuk peningkatan kompetensi, karena RSD memiliki status juga sebagai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang tanda kutip kalau tidak salah saya artikan ada sedikit memiliki kewenangan otonomi khusus ya dalam hal pengelolaan OPD-nya.
di antaranya berkaitan juga dengan pengelolaan SDM-nya, ya. Nah, berkaitan dengan peningkatan kompetensi dalam hal ini, yang sudah sering kita lakukan atau yang sudah berjalan, prinsipnya adalah dukungan pendanaannya tidak boleh double. Itu prinsip utamanya. Kalau sudah diambilkan pendanaannya di BLUD, ya karena kan ada dana yang dikelola sendiri sebagai hasil yang didapat di sana, gitu ya. Itu kan kalau sudah diambilkan dari BLUD, dari APBD yang leading sektornya dalam hal ini di kami di BKPSDM, tidak boleh dilakukan lagi. Tetapi pada kondisi tertentu karena kemampuan BLUD sangat terbatas misalnya, atau penganggarannya sudah sangat tipis atau bahkan habis, sementara ASN-nya atau pegawainya harus mendapatkan peningkatan kompetensi itu, baru biasanya diusulkan atau mohon kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pendanaan itu. Sehingga petunjuk dari pimpinan, ACC dari pimpinan, itulah yang kami pakai dasar untuk mengeluarkan dana yang kami kelola. Ya, apapun itu peningkatan kompetensinya. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Biasanya karena rumah sakit memiliki dua kesempatan, beda dengan OPD-OPD yang lain, gitu ya. Jadi rekan kita dari dinas-dinas yang lain kan dia hanya punya dukungan dana dari pendanaan yang kami kelola di BKPSDM saja dalam kaitan peningkatan kompetensi hasilnya. Sehingga dia otomatis bercermin atau mengandalkan pendanaan yang di BKPSDM. Tetapi kalau RSD memiliki dua kesempatan itu, biasanya dipakai dulu dana BLUD-nya, kalau tidak bisa baru mohon kepada Bupati melalui dana yang kami kelola di BKPSDM. Ya, prinsipnya adalah dukungan pendanaan itu tidak boleh double. Pengertian praktisnya adalah misalnya ada stafnya Pak Direktur akan mengikuti diklat, ada 4 unsur pembiayaan di kegiatan diklat yang ada di BB itu, misalnya 2 sudah dibiayai dari BLUD, yang lagi 2 boleh dimohonkan kepada Bupati melalui Pak Sekda, disitulah kami yang akan mengeluarkan pembiayaan dari 2 unsur tersebut. Itu pengertian praktisnya Pak Direktur. Tapi kalau memang bisa 4 unsur itu dibiayai langsung melalui BLUD, ya sudah silakan. Tidak lagi dibiayai dari dana yang kami kelola di BKPSDM. Okay? Jadi itu pengertiannya tidak boleh double seperti itu. Selanjutnya yang jadi berkaitan dengan pengadaan non ASN, ini memang sudah sangat ketat sekali, artinya sudah sangat tegas sekali. Menpan RB per 31 Mei 2022 kemarin, ya, itu sudah mengeluarkan surat, itu tidak ada lagi yang namanya pengadaan ataupun perekrutan non ASN, ya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana terhadap rekan-rekan ataupun di RSUD yang memiliki status BLUD? Dari ketentuan Permenpan kemarin di tahun 2022 melalui surat edaran yang kalau tidak salah sampai 3 kali ada surat edaran keluar berkaitan dengan itu memang BLUD di luar daripada pengertian umum tadi, ya, di luar dari pengertian. Makanya perlakuannya kemarin di dalam pendataan tenaga non ASN, tenaga di BLUD tidak masuk dalam pendataan non-ASN. Artinya perlakuannya memang berbeda untuk yang BLUD.
Sehingga pengertiannya di rumah sakit, mudah-mudahan tidak salah pengertian kami, di rumah sakit daerah Mangosado itu ada 2 kelompok pekerja gitu lah ya, saya sebutkan pekerja. Satu ada yang namanya ASN, yang dikelola seperti bagaimana ASN-ASN kita pada umumnya, dan ada satu yang namanya tenaga di luar ASN tersebut yang dikelola dengan prinsip BLUD. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan BLUD ini berkaitan dengan rekrut ASN ini memang saat ini betul sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB manakala Pak Direktur konsultasi, besok-besok Pak Direktur kalau konsultasi ke Menpan RB, tolong ajak kami ya. Ya, kami juga punya bekal sendiri kok, tapi di bekal kami kan ada, kami mau minta izin ke Pak Sekda nanti. Ya, artinya apa? Supaya informasinya ini nyambung. Ya, bagaimana informasi terkini yang didapat sehingga kami juga mendapatkan itu. Seperti halnya pertanyaan Pak Direktur sekarang, Pak Direktur konsultasi kemarin sendiri ke Menpan, tentu ada info yang terbaru seperti itu, yaitu pengrekrutan non-ASN di BLUD jangan dulu. Nah, gitulah istilahnya kata kuncinya sekarang. Padahal sebelumnya yang kami pahami diperlakukan berbeda. Ya, kan berbeda ini pengertiannya nanti. Jangan dulu itu berarti mungkin saat ini tidak boleh, tapi nanti akan boleh. Kalau perlakuan berbeda itu pada saat ini dan ke depan boleh pengertian kami. Nah, jadi tolong ini menjadi perhatian kita, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi perbedaan di dalam pelaksanaan di lapangan. Tapi kalau memang demikian arahan dari Permenpan, kami juga pasti akan mengikuti. Dari Menpan, Kementerian PAN maksud saya. Kalau memang itu arahan dari Kementerian PAN, ya kami juga akan ikuti seperti itu. Dan kita memang tidak bisa mengambil kebijakan sendiri di daerah. Disarankan memang tolong jangan dulu, ya berarti harus sementara ditunda dulu. Nah, tetapi itu akan menjadi dinamika yang saya sangat pahami di rumah sakit itu dengan dinamika yang ada dalam orientasi meningkatkan pelayanan pasti akan membutuhkan yang namanya tambahan-tambahan tenaga yang khusus-khusus seperti itu. Ya, bagaimana terhadap ini? Nah, ini yang akan menjadi permasalahan juga buat kami. Bagaimana kami akan memberikan solusi. Oleh karena itu, saat ini untuk yang namanya 2024, ya, karena kita kan berbicara nih dalam rangka penyusunan RKPD 2024, biar tidak kelantur cerita kita kemana-mana gitu ya. Tolong sementara jangan dulu sebagaimana yang disarankan oleh Kemenpan RB, ya. Tapi mudah-mudahan dalam perjalanan nanti ada ketentuan tertulis yang dikeluarkan. Ya sudah, kita tidak lanjuti nanti. Pasti akan diberikan solusi. Walaupun usulan ini kemarin awalnya belum ada, tapi karena suratnya belakangan keluar, ya saat itu mungkin akan dicarikan solusi prosedur administrasinya seperti apa. Itu yang kami pahami selama ini. Ya, nah jadi demikian. Oleh karena demikian, kalau yang dimaksud berkoordinasi dengan kami dalam kaitan usulan-usulan ASN yang dibutuhkan, itu adalah koordinasi sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini. Ya, contoh terakhir, bahwa kita sedang mengupayakan yang namanya persiapan pengadaan tenaga kesehatan, P3K tenaga kesehatan. Bukankah proses ini sudah kita lakukan bersama-sama? Yeah. Kami dari BKPSDM, rekan kita dari bagian organisasi, berkaitan dengan Anja BPK, dan rekan kita dari Dinas Kesehatan dan juga melibatkan dari rumah sakit. Kalau orientasi perekrutan P3K medis yang dimaksud koordinasi dengan kami, kita sudah biasa lakukan itu. Tapi kalau berkaitan dengan perekrutan tenaga BLUD, sesuai dengan saran dari Kementerian PAN RB, silahkan itu diikuti. Istilahnya bahasanya yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi mungkin tunda dulu karena belum aman gitulah istilahnya, sambil menunggu
juknis yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Oke, saya kira demikian supaya tidak terlalu jauh kita membicarakan hal yang lebih luas. Kita sekarang fokus dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024. Oke, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Jadi tadi sudah mendapatkan jawaban. Ya kami memang utamakan dulu yang untuk peningkatan kompetensi dari dan upload. Kalau memang seandainya kurang, kami harus sesuai dengan apa yang Bapak Kepala tadi sampaikan terkait alur untuk pendapatan dana tersebut ya. Untuk yang kedua, kami akan melaksanakan sesuai yang tunjuk Bapak juga karena aturan di atas kita mengatur di kabupaten sesuai dengan arahan Kabupaten. Mohon maaf, kemarin kami kebetulan ada acara kemarin ke Jakarta, pertemuan rumah sakit. Kami iseng mampir ke Menpan RB, tidak mengajak Bapak ambulan gitu Pak. Bukan tidak ada maksud Bapak, ajak berdonasi. Kebetulan itu Pak Direktur ngajak pengawal kan paling tidak kita ada yang awal gitu loh Pak. Ambulan gitu Pak, karena ada acara Kemenkes ya. Kita iseng mampir di Menpan RB dan Kemendagri Pak. Hampura Pak. Terima kasih. Kita yang lanjut Pak, silakan. Yang silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan yang sudah menanggapi dari dua hal yang disampaikan oleh Pak Dirut terkait dengan apa yang sudah juga ditanggapi kembali oleh Pak Dirut. Jadi rasanya sudah cukup jelas. Nah selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kembali. Mungkin izin kami batasi mungkin sampai jam 11 maksimal untuk kita buka sesi tanya jawab ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kalau memang masih ada yang ingin disampaikan. Silakan Bapak, Ibu, para peserta forum. Pak Seban. Oke Pak. Damkar. Pak Sekretaris Damkar. Silakan. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM, Pak Sekbam juga, dan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya peserta forum. Yang langsung saja, hampir tidak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Rumah Sakit. Cuman bedanya rumah sakit kan dia BLU. Jadi saya sedikit menyampaikan situasi kami di Damkar. Sebagaimana mungkin hampir sama dengan perangkat daerah lainnya. Kalau gambaran kami di Damkar itu perbandingan 60% tenaga kami itu adalah non ASN. Jadi 60%. Yang PNS itu hanya 40,77. Jadi 60%. Jadi dengan dihantui oleh regulasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kaban dalam paparan tadi terkait dengan larangan. Jadi ya betul kita akan mengikuti sambil menunggu juknis, tetapi otomatis kami juga dihantui. Bedanya tadi kalau rumah sakit kan dia BLU ada peluang, tapi kami kalau mau ditegakkan seperti itu, sementara satu sisi komposisi kami itu 60%. Sementara kami Damkar adalah merupakan urusan wajib. Nah, jadi kira-kira mohon pencerahannya nanti kalau sampai pada waktunya kita harus menegakkan mengikuti sesuai dengan regulasi. Ini kira-kira pencerahannya kayak apa itu satu. Kemudian izin juga kepada Bapak, kami dari Damkar telah memperoleh rekomendasi per Juni dari Kemendagri itu lewat Direktorat Jenderal Bina Adwil telah memperoleh rekomendasi kebutuhan. Jadi telah memperoleh rekomendasi kebutuhan tertulis yang
kami juga sudah tindak lanjuti untuk meneruskan ke BKPSDM, dan kami juga selalu didorong oleh pihak Dirjen Bina Adwil untuk segera menyikapi ini, karena terkait dengan regulasi seperti apa yang Pak Kaban sampaikan. Dari rekomendasi itu agar diharapkan untuk mendapat persetujuan formasi, karena daerah-daerah lain terkait dengan, mohon maaf sekali lagi Pak, ini kami juga karena ini sifatnya oleh pihak Kemendagri selaku lembaga pembina, mendorong kita di daerah-daerah khususnya Damkar itu segera menyikapi kaitan dengan krisis tenaga ini. Dan daerah-daerah lain sudah disampaikan juga, kami di-sharekan ini melakukan rekrutmen P3K-nya dengan mekanisme, dan itu sudah kami sampaikan juga ke pihak BKPSDM lewat bidang yang menangani. Jadi mohon barangkali kaitan dengan RKPD 2024 kami karena terus ditanyakan oleh pihak Kemendagri setiap, apalagi kemarin ketika G20 dari pihak Kemendagri selalu transit mampir di sini menanyakan hal itu, sehingga kita dengan semangat juga untuk menindaklanjuti, meneruskan apa yang sudah kita peroleh, surat rekomendasi kebutuhan dari Mendagri itu untuk diteruskan ke pimpinan. Dan mungkin berikutnya kami mohon pencerahan dari Bapak terkait dengan situasi kami. Pertama, komposisi itu tadi menyikapi regulasi yang sampai saat ini memang masih belum ada kejelasannya bagaimana kita menyikapi. Kemudian juga untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Mendagri terkait dengan rekomendasi kebutuhan yang ada di Damkar Badung khususnya. Demikian kira-kira kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian titian. Terima kasih Bapak. Om Santi. Om Santi. Terima kasih Bapak Sekretaris Damkar. Ada dua hal yang ditanyakan juga dalam kesempatan ini, yang mungkin juga sifatnya hampir mirip-mirip antara tadi dari RSD dengan Damkar, yaitu terkait dengan keberadaan tenaga. Yang pertama dari persentase keberadaan dari ASN yang cuma 40% dibandingkan dengan non-ASN yang 60%. Dalam kondisi tersebut, bagaimana mohon pencerahan dari Bapak Kepala, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Adwil, untuk menjadi suatu tindak lanjut untuk mendapat persetujuan menjadi formasi. Mungkin dua hal itu yang perlu mendapat pencerahan dari Bapak Kepala. Untuk itu waktu dan kesempatan kami aturkan pada Bapak Kepala. Terima kasih. Baik, langsung aja. Terima kasih Pak Sekretaris Damkar, Pak Nyoman. Ini terlalu intens kalau kita bicara masalah kepegawaian, mulai beliau di Dinas Pendidikan. Makanya Pak Nyoman ini identik dengan ngurusin guru gitu ya. Sekarang ngurusin rekan-rekan di pemadam kebakaran. Terima kasih. Ini juga saya sangat senang dengan adanya penyampaian ataupun pengajuan pertanyaan seperti ini, sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi ataupun menjadi jawaban bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita di OPD yang lain. Kiranya ini bisa nanti dibawa pengertiannya termasuk rekan kita di OPD yang lain. Izin Pak Kabid di Bapeda, ini juga menjadi perhatian memang dalam rangka kita menyusun RKPD kita di 2024. Namun yang saya jelaskan sekarang adalah di tahun 2023 berkaitan dengan ini, kita sedang menyusun yang namanya persiapan pengadaan P3K tenaga teknis. Kita mempersiapkan, mohon digarisbawahi, kita mempersiapkan. Bukan berarti kita akan merekrut tenaga teknis di 2023 ini, belum tentu.
Niki kalimatnya agak anu dikit. Jadi yang ingin sampaikan dalam hal ini adalah begini. Teman-teman di perangkat daerah, saya yakin juga mengalami hal yang sama. Gambaran ini saya perlu sampaikan sebagaimana pengalaman kita yang sudah kita lakukan mulai tahun 2022 kemarin, khususnya perekrutan P3K guru, itu kita lakukan sampai awal 2023 kemarin, yaitu Januari. Baru kita selesai melakukan seleksi P3K guru dengan prioritas terakhir yang disebut dengan prioritas 4. Itu pun belum keluar pengumuman hasil seleksi. Bayangan. Sehingga yang kami maksudkan kita sedang mempersiapkan di tahun 2023 ini adalah di penganggaran anggaran APBD kita di 2023 kami sudah siapkan anggaran dalam rangka merekrut tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Ya, dan ini juga sudah ditetapkan melalui APBD. Ya. Nah, dengan demikian, ini yang kami maksud dengan kalimat kita sedang persiapkan. Ya. Nah, kenapa belum kami katakan akan mengadakan P3K tenaga teknis lainnya? Karena ketentuan dari pemerintah pusat secara teknis belum ada. Ya. Padahal kita sudah siapkan anggarannya. Kenapa kami berani mengusulkan kemarin di tahun 2023 ini perlu diadakan penyediaan anggaran dalam rangka rekrut tenaga teknis lainnya. Selain tenaga kesehatan ya. Kalau tenaga kesehatan sudah mulai ada persiapan untuk ke arah itu. Dan kita juga sudah siapkan pendanaan untuk pengadaan tersebut. Nah, kalau tenaga teknis lainnya, ketentuannya yang belum ada. Kapan kami harus mulai melakukan usulan, kapan kami harus mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengadakan seleksi dan sebagainya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan rekomendasi yang sudah didapatkan oleh Damkar Badung melalui instansi pembinanya, ini prosedurnya memang kita harus ajukan ke Menpan RB karena yang memiliki kewenangan menetapkan formasi, yang menetapkan kebutuhan itu adalah Menpan. Ya, jadi Kementerian PAN memiliki kewenangan penetapan formasi tersebut. Bila datanya sudah kami terima, sebagaimana yang disampaikan tadi sudah disampaikan ke BKPSDM. Itu kami akan pegang dulu, ya. Kami pegang dulu, artinya bahan itu tetap menjadi bermanfaat buat kami, sehingga kami hanya menunggu surat dari pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB, kapan itu akan diberikan mengajukan usulan kebutuhan tenaga teknis lainnya berkaitan dengan perekrutan P3K ini. Ya, saya maksud untuk teman-teman OPD lain, bila teman-teman OPD lainnya memiliki kondisi seperti rekan kita di Damkar, artinya sudah ada penetapan formasi dari instansi pembinanya mungkin, tolong berikan juga kami. Karena begitu kita himpun dari OPD ini, sudah ditetapkan dari OPD ini, karena yang menetap yang menetapkan pertama formasi itu adalah instansi pembina masing-masing. Terus yang menetapkan formasi terakhir berapa itu nanti akan disetujui dengan kualifikasi apa itu adalah Menpan. Ya, berdasarkan usulan dari ataupun rekomendasi dari instansi pembinanya. Makanya yang disampaikan oleh Damkar tadi kan rekomendasi sudah didapat. Rekomendasi itu tolong diberikan kepada kami. Begitu saatnya nanti di tahun 2023 ini sudah ada surat dari pusat, kami boleh mengajukan sehingga kami tidak menunggu usulan dari rekan-rekan OPD lainnya lagi.
itu yang model seperti itu, artinya yang sudah mendapatkan rekomendasi. Ya, nah bagi yang belum mendapatkan rekomendasi, saya yakin OPB-nya juga membutuhkan tambahan ASN. Ya, apakah itu dalam kesempatan sekarang melalui P3K ataupun nanti misalnya diberikan melalui CPNS. Bagi yang membutuhkan P3K, silahkan tolong siapkan diri melalui atau mengacu kepada hasil anjab ABK terakhirnya. Ya, hasil anjab ABK-nya dibutuhkan berapa, ketersediaannya berapa, sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan inilah dijadikan usulan untuk penambahan melalui pengadaan. Ya, nah tolong siapkan mumpung kita membicarakan ini, mumpung Pak Sekretaris Damkar menyampaikan hal ini. Ya, nah itulah yang maksud. Jadi kita sedang mempersiapkan, tetapi kapan itu mulai kita belum tahu. Mudah-mudahan sesuai dengan pemahaman kita bahwa tenaga non-ASN itu hanya diberikan kesempatan sampai November 2023 ini. Mudah-mudahan itu benar bisa dicapai oleh pemerintah pusat. Kenapa kita katakan dicapai oleh pemerintah pusat? Kalau ketentuannya atau dalam tanda kutip perintahnya tidak segera keluar, kan kita agak pesimis bisa mengejar itu. Tapi mari kita tetap optimis, mudah-mudahan petunjuk-petunjuk teknis dalam rangka penuntasan tenaga non-ASN itu bisa benar-benar dicapai paling lambat November 2023 ini. Nah, itu satu untuk berbicara kondisi 2023. Karena kita berbicara RKPD 2024, saya yakin dan sudah menjadi usulan kami yang dirumuskan dalam kalimat pengadaan ASN, itu tetap kita akan usulkan pengadaan ASN tersebut. Ya. Karena secara sederhana kita memahami bahwa selama ini kita sudah banyak loss karena berhenti, juga karena BUP. Dari BUP saja rata-rata dari 5 tahun terakhir kita per tahun itu sudah kehilangan ASN sekitar 250 sampai 300 per tahun, termasuk guru ya. Bahkan yang terakhir 2023 sampai 2023 ini bahkan 512 kita kehilangan ASN karena BUP. Jadi dengan demikian saya yakin di tahun-tahun berikutnya kita secara sederhana pasti akan membutuhkan penambahan pegawai. Ya, oleh karena demikian kami tetap mengusulkan program kegiatan pengadaan ASN ini di tahun 2024. Oke, jadi demikian yang ingin saya sampaikan supaya tetap kita terarah dalam memanfaatkan waktu pada sesi forum ini. Terima kasih Pak Sekretaris dan rekan-rekan sekalian. Kalaupun ada yang sejenis itu, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ataupun kejelasan informasi. Saya kira demikian. Waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Saris, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala sudah memberikan tanggapan ataupun penjelasan terhadap dua hal yang ditanyakan oleh Sekretaris Damkar. Jadi kita mendengar bahwa pada prinsipnya terkait dengan hal masalah tersebut berkaitan dengan kepegawaian tentunya seperti apa yang awal sudah disampaikan oleh Pak Kepala, kita tetap mengacu kepada regulasi yang sifatnya nasional. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi ataupun menjadi keadaan saat ini mungkin itulah sebuah fakta yang ada. Tentunya kita harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Dan seperti tadi sudah disampaikan, untuk 2023 kami di BKPSDM
sedang ataupun sedang api untuk tenaga teknis lainnya, sehingga kami menunggu ketentuan lebih lanjut nantinya. Karena yang berproses sekarang kan kita tahu untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Artinya kita harus menunggu ketentuan bagaimana yang ditentukan oleh pusat. Demikian mungkin Pak Kadis, Pak Sedis untuk penjelasan terhadap dua hal yang ditanyakan tadi. Kira-kira sudah jelas? Halo Pak Sedis? Ya lanjut. Ya, lanjut. Kalau itu yang lain mungkin kalau ada yang ingin masih menyampaikan, kalau silakan. Semua. Ini semua kembali. Ini silakan Bapak Ibu peserta forum, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin disampaikan dalam forum ini. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, itu mungkin karena apa yang ingin ditanyakan mungkin memiliki sifat yang sama dari pertanyaan sebelumnya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan informasi, dan juga tadi Bapak Kepala Badan juga sudah menyampaikan ada hal-hal yang mungkin sifatnya sama, jadi apa yang sudah dijelaskan tadi itu bisa untuk menjadi suatu dasar dalam hal melangkah, khususnya seperti apa disampaikan tadi. Mungkin ada dari perangkat daerah dengan instansi pembinanya, seperti halnya Damkar, tolong disampaikan apakah itu berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada kami di BKPSDM. Kalau tidak ada mungkin yang boleh isi waktu lagi. Ini kalau tidak ada mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Badan, sambil menunggu mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu yang akan menyampaikan, mungkin sekarang ada tambahan dari Bapak Kepala. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilakan. Teman-teman yang saya hormati, izin sebenarnya saya ingin mempertegas ataupun menekankan kembali gitu ya, sambil menunggu ada teman-teman yang mungkin masih berpikir pertanyaan apa yang ingin disampaikan ataupun permasalahan apa yang ingin disampaikan ya. Jadi begini, sekali lagi kami ingin sampaikan ada dua langkah strategis yang akan kami lakukan dari tahun kemarin dan sampai tahun ke depan gitu ya, yaitu indeks profesionalitas dan sistem merit. Mohon ini jadi pemahaman supaya menjadi langkah yang sama kita ke depan. Oke, pertegas lagi sekali bahwa di dalam kita mencapai profesionalitas, indeks profesionalitas ASN, ya, ada satu hal yang paling strategis di sana. Tolong teman-teman semua, artinya teman-teman ASN semua, memanfaatkan kesempatan peningkatan kompetensinya. Itu yang paling strategis untuk bisa dilakukan, ya. Karena disitulah nilainya, prosentasenya yang paling tinggi. Maksudnya selain memang meningkatkan jenjang pendidikan ya, yang S1 silakan lanjut ke S2, S2 silakan lanjut ke S3, SMA ke S1 dan sebagainya lah, diploma ke S1 dan sebagainya. Ya. Peningkatan kompetensi ini yang ditegaskan lagi, mohon benar-benar dapat dimanfaatkan karena Pak Dode selaku Kabid di Bapeda dan rekan kita di BPKAD sudah menyiapkan pendanaan yang cukup. Ya. Ya, ini yang penting yang sampaikan, maksudnya begini, dana besar itu bukan kami saja yang harus menghabiskan, kami tidak bisa habiskan itu. Karena Pangda ada, maaf, supaya tidak ada di tahun pengalaman kita di tahun 2022 kemarin, tapi memang kondisinya yang di perubahan baru diberikan tambahan anggaran untuk mengejar 0,16 tersebut, sehingga waktu kita merealisasikan sangat terbatas. Ya. Nah, caranya adalah di 2023 ini dan 2024 juga kami yakin
dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kemampuan pembiayaan kita selalu meningkat gitu ya. Tolong manfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Bila perlu usulkan diri melalui kepegnya masing-masing, saya ingin meningkatkan kompetensi. Gitu caranya. Dan teman-teman yang melakukan kepegawaian di UPT, tolong ini dipasarkan. Ya, istilahnya jiwa marketingnya gitulah. Teman-teman yang punya kesempatan di tahun ini siapa kira-kira? Yuk, ini ada kesempatan untuk kita ikuti diklat ini. Tapi sudah tentu prosedurnya kan diikuti izin dari pimpinan, dalam hal ini Pak Sekda, setelah di ACC disampaikan ke kami untuk kami proses pendukungan dananya. Artinya, kalau tidak ada kerjasama ataupun dukungan juga dari teman-teman, ini juga tidak akan bisa berhasil. Ya, pencapaian indeks profesionalitas ini tidak akan berhasil. Ya. Bagaimana kita akan kelihatannya lucu, kita kalah dengan maaf, tidak bermaksud merendahkan pengertian kemampuan daerah, tidak. Kalau berbicara masalah indeks kan itu ada ukuran angka. Nanti bisa-bisa kita dikalahkan dengan rekan kita yang di Bangli ataupun di kabupaten lain kalau kita bercermin di Bali saja. Kalau kita membawa pemahaman, kita loh punya kemampuan anggaran lebih, disiapkan anggaran lebih, kok kita bisa kalah dengan Bangli? Iya kan? Karena Bangli yang jumlahnya misalnya, mohon maaf, misalnya daerah A gitu atau Bangli yang jumlah pegawainya sedikit tapi semua mendapatkan kesempatan 20 JP itu, ya akhirnya mereka nilainya naik karena semua atau lebih besar persentase ASN-nya yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP itu. Kita jumlah pegawai kita banyak, anggaran kita banyak, tetapi yang mendapatkan peningkatan kompetensi hanya segelintir orang saja. Padahal duit kita banyak, sampai akhirnya duitnya kita kembalikan menjadi silpa di 2022 kemarin. Itu satu, peningkatan kompetensi. Yang kedua, kan kami punya 2 langkah strategis, yaitu sistem merit lagi satu. Di sistem merit yang menjadi core-nya adalah ya kembali kompetensi. Kembali kompetensi yang menjadi core-nya. Ya, tolong teman-teman ikuti sebanyak mungkin kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, karena kalau kompetensi yang dimiliki nilainya tinggi, pengertian nilai tinggi itu adalah jamnya sudah lebih banyak, terus materinya sangat berkaitan dengan tupoksinya, itu yang dimaksud dengan nilai tinggi, sehingga ini akan mengangkat nilainya teman-teman di dalam manajemen talenta. Ya, karena di manajemen talenta itu akan masuk tingkat pendidiknya apa, kompetensi yang pernah diikuti apa, skillnya bagaimana, attitude-nya bagaimana, itu semua masuk menjadi penilaian. Keluarlah nanti yang namanya matrik penilaian tersebut. Sehingga ini masuk di kotak 9, ini masuk di kotak 8, ini masuk di kotak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usahakan teman-teman bisa sebanyak mungkin masuk di kotak 9. Ya, itu ada penilaian akhir dari manajemen talenta. Dan yang kedua menjadi core-nya itu adalah di sistem merit, mohon teman-teman mengikuti asesmen secara periodik. Ya, khususnya yang memiliki kesempatan karir ke depan lebih banyak. Ya, mohon mengikuti asesmen secara periodik. Jadi kami juga sudah berusaha untuk mohon penyiapan dana dalam rangka penyiapan asesmen, pelaksanaan asesmen tersebut. Jadi teman-teman kami mohon siapkan diri waktu untuk mengikuti asesmen secara periodik. Karena dari asesmen tersebut akan diketahui kelemahan ataupun kekurangannya teman-teman di jabatannya apa yang menjadi kekurangannya. Itu diperoleh melalui asesmen tersebut. Jadi dari situlah kita akan bisa belajar untuk melengkapi
apa kekurangan kita supaya nilai kita memenuhi ketentuan dan bahkan menjadi nominasi pada akhirnya. Itu yang dimaksud dengan sistem merit pada nantinya. Oke, nah ini yang ditambahkan sekali lagi, mohon dukungan dan kerjasamanya bahwa kami akan bisa menyukseskan itu. Tanpa dukungan dari teman-teman, tidak akan bisa itu terwujud. Oke, yang kira Nike yang sebagai tambahan informasi saja, padahal tadi sudah kami sampaikan penekanannya seperti itu. Silakan kalau memang ada masih yang bertanya, tapi memang ditetapkan tadi waktunya seperti itu oleh moderator, ya kami kembalikan waktunya kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi bila ada yang kurang berkenan dan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta saya kembalikan. Terima kasih Bapak Kepala. Tadi sudah menambahkan di selang waktu sambil menunggu ada mungkin dari rekan-rekan teman-teman peserta forum yang kalau tadi tambahan dari Bapak Kepala itu yang disebut di sana adalah berkaitan dengan langkah strategisnya itu tentang indeks profesionalitas dan merit system, yang kata kuncinya adalah pada unsur kompetensi. Jadi seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala, mohon dukungan dari rekan-rekan di perangkat daerah berkaitan dengan peningkatan kompetensi terkait dengan pendanaan yang sudah disediakan sehingga dana yang sudah tersedia bisa terkelola dengan maksimal dan hasilnya juga optimal. Mungkin itu sebagai pengisi sedikit waktu tadi, karena tadi kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi kami tetap memberikan kesempatan kalau memang mungkin ada yang ingin disampaikan. Kami persilakan Bapak Ibu. Baiklah, rasanya sesuai dengan waktu yang sudah kami sampaikan tadi, dan di samping itu juga mungkin dari Bapak Ibu sudah cukup jelas, ataupun mungkin sudah mendengarkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dari perangkat daerah yang lain, dan sudah mendengar penjelasan juga dari narasumber dari dalam hal ini Pak Kepala BKPSDM terhadap pertanyaannya mungkin sifatnya sama, sehingga Bapak Ibu mungkin tidak mengajukan, karena kita tahu dari dua penanya dalam hal ini ataupun dua yang menambahkan sebagai penanya, yang karakteristik dari pertanyaannya mungkin sama, itu berkaitan dengan kebutuhan tenaga. Nah, sekali lagi mungkin kami tidak simpulkan, tapi secara umum bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah persoalannya adalah belum. Semua hadir tadi? Dari dinas sudah? Dinas sudah. Semua? ADPMD sampun, PKK sampun, dinas kesehatan sampun. Teknis yang berkaitan dengan pengadaan terhadap adanya kekurangan tenaga yang ada di masing-masing perangkat daerah. Itu mungkin secara umum yang menjadi tambahan dari Bapak Ibu yang dipertanyakan tadi. Bapak Ibu, para peserta forum yang kami hormati, karena sudah tidak ada pertanyaan, kami rasa sudah semua jelas, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu di dalam mengikuti forum perangkat daerah. Dalam hal ini kami di BKPSDM tentunya atas semua perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, dan tidak lupa pula kami menyampaikan permohonan maaf bila mana di dalam perjalanan ataupun mungkin dalam pelaksanaan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, dan untuk itu kami selaku moderator mengucapkan terima kasih, dan waktu kami kembalikan kepada membawa acara, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi. Sekian, kami kembalikan. Terima kasih Bapak Sekretaris BKPSDM yang telah mengantarkan memandu acara diskusi kita pada siang hari ini.
Bapak Ibu para peserta forum yang berbahagia, sebelum acara ini kita akhiri, mohon izin kami mohon untuk open kamera sejenak. Kita akan screenshot sebagai dokumen kami dalam kegiatan ini. Tampilkan yang semua. Teman-teman yang masih belum open kameranya, kami mohon segera. Bagian apa perekonomian? Bagian perekonomian. Capil. Silakan diambil yang halaman pertama itu. Halaman pertama diambil dulu, sudah direkam. Terus halaman 2 lanjut. Semua. Wah, ada kamera. Kan kamera ada. Ada rekam aja yang enggak buka kamera. Rekam aja faktanya. Ya kan. Yang ketiga. Halaman 3. Baik 3. Ya, sudah semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia untuk open kamera dalam acara ini. Dan akhirnya kami mengaturkan terima kasih serta mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan pramusanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Selamat siang.